Nona Ye, dengar-dengar Anda baru saja kembali ke tanah air dan langsung memilih menikah dengan keluarga Wei, keluarga terkaya di ibu kota. Apakah ini demi kepentingan keluarga? Pernikahan keluarga Ye dan Wei adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk membuktikan nilai dari pernikahan ini. Tuan Wei, kabarnya sebelum menikah dengan keluarga Ye, Anda sudah menikah 3 kali. Ada rumor di luar sana bahwa Anda tidak subur. Apakah itu benar? Pergi. Tolong jawab pertanyaannya. Enya. Tuan Wei, kita harus berpura-pura agar terlihat baik di depan umum. Saya sarankan kamu buang semua pikiran yang tidak seharusnya. Jangan pernah berharap aku akan mencintaimu. Tuan Wei tidak perlu khawatir, saya tidak tertarik padamu. Kak, manajer Lingswei menelepon dan bilang dia mendengar kabar pernikahanmu dan menyakiti dirinya sendiri. Apa katamu? Cheng Ze, kau gila. Kau berani menemui wanita jahat itu, jangan pernah masuk ke rumah keluarga Wei lagi. Dia bukan wanita jahat. Yao, tidak apa-apa. Hari ini keluarga Wei kalian harus memberikan penjelasan. Pak Ye, jangan gegabah dulu. Tenanglah. Kau masih bisa tertawa? Kau masih bisa tertawa. Mukamu benar-benar tebal. Pengantin pria kabur, yang malu itu keluarga Wei. Kenapa aku tidak boleh tertawa? Ye Bingyao, kau tahu kakakku sudah punya pacar, tapi kau masih memaksa menikah dengannya? Dia bisa dengan terpaksa menyetujui pernikahan ini, itu sudah memberimu muka. Aku sarankan kau tahu diri saja, jangan sampai kakakku marah lalu mencampakkanmu. Saat itu, muka keluarga Ye mau ditaruh di mana? Berani kau memukulku? Kau. Sekarang, aku sudah sah menjadi Nyonya Muda Wei. Tamparan ini, anggap saja sebagai kakak ipar, memberimu sedikit pelajaran. Lain kali sebelum bicara, cuci dulu mulutmu. Ye Bingyao, ini belum selesai. Cheng Zi, pelan-pelan. Cheng Zi, pelan-pelan. Nona Ye, saya... Lain kali kalau mau selingkuh, ingat untuk ganti tempat. Ini kan rumah pernikahan kami, agak tidak nyaman. Kau bilang apa? Tuan Wei tidak mengerti apa yang kukatakan. Kalau begitu akan kujelaskan lebih detail. Pernikahan kami hanyalah pernikahan bisnis. Aku tidak peduli kau punya wanita lain di luar sana. Tapi jangan membawanya ke hadapanku untuk membuatku jijik. Nona Ye, Anda salah paham. Saya tidak pernah berpikir untuk merusak pernikahan kalian. Tapi aku dan Cheng Zi saling mencintai dengan tulus. Kumohon, berilah aku kesempatan. Tanpa dia aku benar-benar tidak bisa hidup. Kau bilang tidak ingin merusak pernikahanku. Sekarang kau memohon padaku. Terlihat tulus, tapi sebenarnya mengancam. Saya... Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu pulang. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Wei. Tubuhku ini masih bisa bertahan berapa tahun lagi. Menentukan pernikahan dengan keluarga Wei tidak hanya untuk mempertahankan usaha keluarga kita
tetapi juga agar kau punya tempat bergantung nanti. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membangkitkan kembali. Keluarga Ye kita. Bagaimana engkau bisa ada di kamarku? Kok kamu ada di kamarku? Kalau punya hasrat bilang saja. Mengintip bukanlah kebiasaan yang baik. Tuan Wei, di luar sana beredar rumor, katanya engkau tidak begitu hebat. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit spesialis pria? Hanya segini? Jauh berbeda dengan Jason dari King Hua. Beraninya engkau membandingkanku dengan model pria. Tuan Wei, tidak bisa menerima kenyataan ya? Ye Binyao Yao, sepertinya aku meremehkanmu. Tidak bisa menerima kenyataan? Sifat pernikahan kita, kau tahu. Ini adalah kontrak selama 6 bulan, bawa dan bacalah baik-baik. Dan ini kamarku. Semua kamar di sini hampir sama. Aku baru datang ke sini dan tidak tahu. Terserah. Ibu, dia baru saja masuk, sudah berani membuatku kesal. Ibu harus membelaku. Tenang saja, ibu pasti akan memberinya pelajaran. Tahu bagaimana harus bersikap di depan keluarga? Ayo pergi. Cheng Ze. Ibu, Ibu, adik ipar, kamu juga ada di sini. Ye Binyao, jangan berpura-pura baik. Urusan kita belum selesai. ada apa? Cheng Ze, ayahmu masih menunggumu di ruang kerja. Kamu naiklah dulu untuk melapor. Baik, Ye Binyao, kau berani memukulku di pesta pernikahan, membuat wajahku hampir rusak. Lihat wajahku ini, masih bengkak. Kau ini telah menampar wajah keluarga Wei. Ibu, aku melakukan ini justru untuk menjaga nama baik keluarga Wei. Hari itu, Cheng Ze ada urusan dan pergi lebih dulu. Sebenarnya aku bisa memahaminya, tapi adik ipar di depan semua orang menuduhku merebut pasangan orang lain. Aku baru kembali ke negara. Urusan pernikahanku sepenuhnya diatur oleh ayah. Jika memang ada hal seperti itu, aku pasti tidak akan merusak hubungan mereka. Lagi pula, Ming Yue masih anak-anak, bahkan aku dan ayahmu tidak tega memukulnya. Kamu bersikap seperti ini, apa tidak keterlaluan? Anak, dia sudah berusia 20 tahun lebih. Pantas saja, dia melakukan hal bodoh seperti itu. Diam, berani sekali kamu melawan orang tua. Keluarga, Ye, tidak mengajarimu sopan santun? Yang harus diam itu kamu. Kamu yang seharusnya diam. Mereka berdua, kakak beradik, perbuatan mereka di pesta pernikahan, satu persatu semakin keterlaluan. Kamu sebagai ibu mereka, bukannya menasihati, malah membela mereka? Anda benar. Saya akan pulang dan memberi pelajaran pada Ming Yue. Pacar kecil Cheng Ze yang sebelumnya itu, nenek pernah lihat, sudah terlihat jelas tipe penggoda yang murahan. Kalian ibu dan anak, oleh omongan manisnya, dibujuk sampai lupa daratan, sampai lupa siapa sebenarnya keluarga Wei, menantu perempuan yang dinikahi secara sah. Yao Yao, sini, duduk dekat nenek. Ini adalah milik keluarga Wei, gelang giok warisan keluarga. Ayo, pakailah. Nenek, Ibu, gelang giok itu ibu saja tidak punya. Diam. Kalau kamu merasa dirugikan, bilang saja sama nenek. baik. Baiklah, pergi panggil Cheng Ze dan yang lain di lantai atas. Suruh turun untuk makan. Baik. ayah,
Anda memanggil saya? Anak kurang ajar, kalau kamu masih berhubungan dengan wanita itu, ayah tentu punya cara untuk membuatnya menghilang. Anda dan ibu juga menjalani perjodohan. Setengah hidup telah berlalu, apakah kalian bahagia? Jangan bicara omong kosong itu pada ayah, utamakan kepentingan keluarga di atas segalanya. Bahkan gadis kecil keluarga Y saja mengerti prinsip ini, masa kamu tidak mengerti? Dengan kemampuanku, mengapa aku harus bergantung pada pernikahan untuk memperkuat posisi keluargaku? Kamu... Ayah, nenek memanggil kalian untuk makan. Kamu ini... Ye Binyao, kau benar-benar licik. Kau kenapa lagi? Meskipun kau sudah mengambil hati semua orang di keluarga Wei, setelah 1 tahun, aku akan menceraikanmu. 1 tahun lagi, aku akan menceraikanmu. Keluarga Ye hanyalah industri yang sudah ketinggalan zaman. Jangan harap engkau bisa mendapatkan sepeser pun uang dariku. Chengzi, Susah payah menantikan pernikahan kalian. Kalian harus segera memberiku cucu yang gemuk. bercanda saja. Aku tidak mau punya anak dengan muka datar ini. Nenek, aku dan Chengzi baru saja menikah. Urusan anak tidak bisa terburu-buru. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Sekarang program hamil, akhir tahun, pas untuk keluarga Wei kita. Menambah anggota keluarga. Nenek, aku juga ingin segera meneruskan keturunan keluarga Wei, tetapi aku masih sedikit khawatir. Yao, apapun permintaanmu, katakan saja pada nenek. Aku pernah dengar orang bilang, sebelum aku, Chengzi, sudah menikah 3 kali. Jika hanya sepasang suami istri, itu pasti masalah di antara suami istri. Kalau 3, tidak ada yang meninggalkan, seorang anak pun, kemungkinan besar masalahnya ada pada pihak pria. Yao, jangan khawatir, aku akan mengundang dokter, spesialis penyakit dalam paling terkenal di ibu kota, untuk memeriksanya dengan saksama. Aku tidak akan mau anak. Kurang ajar. Pernahkah kau melihat keluarga besar yang sedang berada di puncak kejayaannya tidak memiliki keturunan? Kuberi kalian waktu 3 bulan untuk program hamil. Cukup kan? Anda bicara seolah-olah punya anak itu seperti main-main saja. Kalau begitu, lebih baik Anda dan ibuku berusaha lebih keras untuk punya anak lagi. Bukankah sama saja? Omong kosong apa yang kau katakan? Sekarang tidak mau punya anak dulu. Statusmu sebagai pewaris keluarga Wei cepat atau lambat akan diambil orang lain. Ayah, aku dan Chengzi baru saja menikah. Kami masih perlu waktu. Urusan anak itu tergantung jodoh, tidak bisa dipaksakan. Malam ini ada acara amal, kalian berdua wakili aku. Ye Bingyao baru kembali, bawa dia berkenalan dengan keluarga. Dia Ye Bingyao, lumayan cantik juga. Lalu kenapa Chengzi, di pernikahannya dia ditinggalkan Pak Wei kan? Nona Ye juga datang. Di luar panggil saya Nyonya Wei. Chengzi, acara dansa pembukaan belum dimulai. Bagaimana kalau kita bersama? Baiklah. Jangan nakal, Nona cantik. Saya memperhatikanmu sejak tadi. Ayo, ikut kakak bermain di dalam. Pergi. Pedas juga? Aku suka. Ayo. Lepaskan aku. Pergi kau. Suara apa itu?
Tidak ada apa-apa, Cheng Ze. Kamu salah dengar. Tidak. Cheng Ze, Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Siapa? Maaf, kalau aku tahu dia wanita Anda, walaupun diberi 8 nyawa pun, aku tidak berani menyentuhnya. Terlambat. Ampuni aku. Ampuni. Longxi, tidak berguna. Tangkap dan urus Ye Bingyao. Baik, aku mengerti. Ada apa? Kalau mau menangis, menangislah. Wei Chengze, berani sekali kau menggangguku? Terlihat ringan, tapi ternyata berat juga. Jangan pergi. Kakak, Halo, Ye Bingyao. jangan pergi. Lihat siapa priamu. Wei Chengze, Diam. Jadi engkau memanggilku ke sini, hanya untuk ini. bohong. Ini bukan barangku. Pasti seseorang sengaja menaruhnya di sini. Buka pintunya. Sudah kubilang, kalau punya hasrat, katakan saja. Sebagai suamimu, hal ini masih bisa kupenuhi. Bagaimana? Membunuh suamimu sendiri? Wei Chengze, kau gila? Halo, Nenek. Tadi malam bersama Yao Yao, tidurnya bagaimana? Nenek, ini pakaian dalam. Bukan engkau? Aku kan ingin segera punya cucu.
khawatir kalian berdua malu-malu sebagai pengantin baru. Nenek, urusan punya anak ini harus berjalan alami, tidak bisa dipaksakan. Halo? Pak Wei, saya datang bekerja. Jangan kira karena kakek menempatkanmu di sini, kau bisa bersantai-santai saja. Perusahaanku tidak menggaji orang yang malas. Tenang saja, saya selalu mengandalkan hasil karya. Nanti dari angka penjualan kita akan terlihat hasilnya. Lebih baik begitu. Nona Ye, silakan ikut saya. Hasil karya? Aku ingin lihat hasil karya apa yang bisa kau hasilkan. Mari, perkenalkan ke semuanya. Ini adalah karyawan baru, Ye Bingyao. Selamat datang. Senang bisa menjadi rekan kerja dengan kalian semua. Ternyata dia istri bos kita. Luar biasa, benar-benar anggun. Lalu kenapa kalau dia istri bos? Setelah masuk perusahaan, dia tetap harus mulai dari bawah, kan? Aku ingin lihat nona muda ini di tanganku bisa bertahan berapa lama. Maaf, ini tempatku. Apa? Asisten Tang, kamu salah kan? Maaf, ini aturan Pak Wei. Aku hanya menjalankan perintah. Aku sudah menjadi direktur desain selama bertahun-tahun. Kemampuanku dalam bekerja, semua orang sudah tahu. Meskipun kamu istri CEO, tidak baik. Langsung merebut pekerjaan karyawan lama. Ini CV-ku. Kita semua bekerja di bidang desain. Seharusnya kalian tahu, kita harus mengandalkan kemampuan. Kamu lulusan Imperial College, London jurusan desain, itu tempat yang tak pernah kubayangkan. Tak disangka, Nona Ye ternyata lulusan terbaik. Sayangnya, selera estetika luar negeri belum tentu cocok di dalam negeri. Kalau begitu, bagaimana kalau kita adu kemampuan? Benarkah dia mengatakan itu? Pak Wei. Lalu nyonya, mungkin dia baru di sini, jadi belum terbiasa dengan lingkungan perusahaan kita. Kak, bagaimana kalau... Tidak perlu. Di sini, kita harus memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Dia bisa bertahan atau tidak, tergantung pada kemampuannya sendiri, bukan gelar Nyonya Wei. Baik, benar sekali. Ngomong-ngomong, Kak, untuk kompetisi departemen desain kali ini, masih kekurangan tema. Kita... Kalau begitu sebut saja, seri pengantin. Boleh. Tema ini bagus ya. Bagaimana kau bisa di sini? Kau kemarin pergi terburu-buru dan minum banyak alkohol. Bukankah perutmu sedang tidak baik? Jadi aku membuatkan sup untukmu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Cheng Ze, aku baru saja mendengar di pintu, kau baru saja mengatakan seri pengantin. Apakah itu tema baru perusahaan kita? Bolehkah aku menjadi modelnya? Pak Wei, ini rasanya kurang tepat. Kau tahu, level Nona Ling masih selangkah di bawah perusahaan kita. Kalau begini, jika Pak Tua Wei mengetahuinya, kita... Aku tidak bisa memutuskan urusan perusahaan. Karena engkau menyukainya, baiklah, tawaran ini untukmu. Cheng Ze, senang sekali memilikimu. Nyonya tua, bagaimana Anda bisa di sini? Pak Wei ada di dalam, sedang membicarakan pekerjaan dengan klien. Bagaimana kalau saya antar ibu untuk istirahat sebentar? Tulang tua ini susah payah datang ke sini. Saya akan menemani kalian berdua makan siang sebelum pergi. Baik. Silakan masuk. Cheng Zi, jaga sikapmu. Jangan sibuk terus dong. Pak Wei. Nona Ye, Nenek juga datang. Nek, kenapa Nek?
tiba-tiba datang ke kantor hari ini? Kalau saya tidak datang, mungkin saya tidak akan melihat pertunjukan yang bagus ini. Nek, dia datang untuk urusan pekerjaan. Nek, saya ingin sekali mengunjungi nenek sejak saya bersama Cheng Ze, tapi belum ada kesempatan. Sup ini saya buat sendiri, mau coba, Nek? Jangan sok akrab. Keluarga kami tidak pernah mengakuimu. Yao, yang terpenting sekarang adalah kalian berdua segera memberiku cucu yang gemuk. Sedangkan untuk orang yang tidak penting, jangan dibawa ke depan mengganggu pandanganku. Silakan pergi. Baiklah. Nek, Kalau begitu, Nona Ling, mari ke sini. kok benar-benar tak pernah diam? Sudah mengincar Ling Sue sejak lama ya? Aku tidak punya waktu untuk itu. Sudah pernah kuingatkan, selingkuh itu harus pilih tempat. Kalian berdua sedang berbisik apa? Nenek, Cheng Zi, bilang ada restoran rumahan yang enak, dia mau mengajak kita makan di sana. Wah, bagus sekali. Ayo pergi. Baik. Malam-malam begini tidak tidur. Ngapain kamu jalan-jalan di sini? Kamu ngapain sih? Aduh, jangan bicara. Inspirasiku hilang gara-gara kamu. Aku mau tema pernikahan, bukan tema pemakaman. Kalau begini, kamu tidak takut ditertawakan orang? Aku yang malu. Kamu ngerti apa? Batu delima melambangkan gairah yang tulus dan keterbukaan yang berapi-api, bertabrakan dengan elemen gothic. Tidakkah kamu merasa sangat mirip dengan pernikahan saat ini? Misalnya kamu punya pacar yang kamu sayangi, aku punya seseorang yang kucintai, cinta pertamaku selama bertahun-tahun. Terpaksa diikat oleh pernikahan yang hanya di atas kertas, dipaksa bersama. Sangat cocok untuk tema desain. Kamu mau ngapain? Siapa pria itu? Apa? Cinta pertamamu? Jangan lupa, perjanjian kita. Jangan lupa, perjanjian kita. Tuan Wei, Anda sudah melewati batas. Kak Ling, Anda mencari saya? Silakan duduk. Kak Ling, kudengar kau baru saja menandatangani kontrak perhiasan dengan Wei Corp. Bisa bekerja sama dengan Anda, sungguh suatu kehormatan besar bagi saya. Jangan senang dulu. Rencana Anda dan rencana Ye Bingyao, bukankah masih dalam tahap seleksi? Dia itu orang bodoh, cuma mengandalkan pendidikan di luar negeri selama beberapa tahun saja, bukan apa-apa. Kau terlalu meremehkannya. Lalu, apa pendapat Anda? Saya pikir cinta itu indah. Bisa melangkah ke jenjang pernikahan dengan orang yang dicintai adalah momen paling bahagia dalam hidup. Jadi, desain seri pengantin saya menunjukkan kemanisan cinta. Saya pikir trik apa yang bisa Xiaoman lakukan ternyata sangat kuno. Kak Bingyao, sekarang saya lebih menantikan karya desain Anda. Jangan terburu-buru, Direktur Utama Ye. Saya sangat menantikan produk desain Anda. Jangan sampai mengecewakan saya ya. Ye Bingyao, mana rencanamu? Maaf semuanya, saya salah bawa flash disk. Tolong tunggu saya 5 menit.
Kak Bingnyao, ada apa? Data saya telah ditukar. Kalau begitu aku bantu cari. Baik, tolong bantu saya lihat dari meja kerja di kantor luar, terutama Xiaoman. Baik. Ye Bingnyao, aku juga tidak punya pilihan. Salahkan dirimu sendiri, berani-beraninya memilih keluarga Wei, berani menghalangi jalanku, ku antar kau ke neraka. Tolong. Pak Wei, gawat. Ada apa? Di mana Nona Ye? Takut kalah dariku, lalu kabur begitu saja. Diam kamu. Pak Wei, Kak Bingnyao, terjebak di lift lantai 6. Pak Wei, ada orang? Halo? Tolong. Lift ini berbahaya sekali, hampir saja memakan korban. Iya. Apa katamu? Kau bilang apa? Hah? Saat kami buka, liftnya kosong. Pergi. Halo? Apa kau mencemaskanku? Wei Chengze, bangun. Kau kenapa? hehe. Kak. Aduh. Cuman, Kak, akhirnya Anda bangun. Ye Bingnyao mana? Nyonya baik-baik saja. Di sebelah. Hei, Kak. Pak Wei, Anda tidak perlu khawatir tentang Nyonya dulu. Anda urus dulu kesehatan Anda sendiri. Boleh? Chengzi, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Nona Ling, Pak Wei sekarang. Perlu istirahat. Bagaimana kalau saya antar Anda pulang? Kalau begitu aku akan menemanimu di sini. Ye Bingnyao terluka. Aku harus menemaninya. Hei Kak, hati-hati. Apakah engkau merasa tidak nyaman? Bagaimana dengan yang ini? Ye Bingnyao, kau harus bekerja sama dengan pengobatannya agar bisa sembuh. Senior, benarkah kau? Lama tidak bertemu. Ye Bingnyao, Wei Chengze, kamu kenapa lagi sih? aku masih berbaring di sebelah. Hebat juga kamu. Bertemu diam-diam dengan mantan kekasih, ya? Apa yang kamu bicarakan? Ini seniorku. Halo. Oh, ternyata kamu. Halo, saya suaminya Wei Chengzi. Ye Bingnyao, kamu sudah menikah? Kak senior, lain kali aku akan bercerita lebih banyak. Aku ada urusan, harus pergi dulu. Kakimu. Tidak perlu kamu urus. Aku tentu saja akan mencarikan dokter terbaik untuk. Minggir. Nona Ling. Aduh. Pak Wei tidak punya waktu untuk menerima tamu. Nona Ling, bagaimana kalau Nona datang lagi di lain hari? Baiklah, saya kembali dulu. Penjila, lihat saja nanti aku akan menghabisimu. Kamu tahu kamu itu sudah menikah, kamu masih bermesraan dengan pria lain. Kenapa? Hanya pejabat yang boleh menyalakan api? Rakyat biasa tidak boleh menyalakan lampu?
Lagi pula hubunganku dengan senior bersih. Tidak seperti beberapa orang membawa selingkuhan ke sisinya. Aku... Jangan-jangan kamu cemburu? Cemburu? Bukankah senior itu menarik? Ternyata engkau memang tertarik padanya. Jangan menganggap orang lain sejorok dirimu, oke? Aku dan dia... Sudahlah. Aku tidak ingin dengar. Yao, cepat. Biar nenek lihat luka di mana. Aduh, sakit tidak? Tidak apa-apa, Nek. Dia hanya terkilir, kenapa nenek datang sendiri? Diam. Kalau bukan karena kelalaian perusahaanmu, apa Yao bisa celaka? Dia sendiri yang ceroboh, bahkan tidak melihat tanda sedang diperbaiki dan salah jalan sendiri. Lalu, bagaimana dengan desainku yang dicuri? Bagaimana kau menjelaskannya? Menurutku, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ling Shui. Apa hubungannya dengan Ling Shui? Kenapa kamu begitu bodoh? Dengan kemampuannya yang pas-pasan itu, dia hanya bisa menipu pria sepertimu. Dia tidak ada apa-apanya di depan saya. Aduh, nenek. Bagaimanapun juga, Ling Shui sudah bersamaku selama 2 tahun. Nenek tidak bisa selalu berprasangka buruk padanya. Saya beritahu kamu harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Tidak bisa membiarkan Yao dirugikan seperti ini. Nenek. Baiklah. Aku bersyukur nenek membelaku. Kaki Yao terluka, kamu yang harus bertanggung jawab atas keperluannya. Kenapa harus aku? Aku juga terluka, Nek. Kepalaku masih sakit. Nenek, kurasa ini agak merepotkan? Yao, kalian kan suami istri. Apa yang merepotkan? Supaya tidak ada orang lain yang memanfaatkan situasi ini. Dengar? Iya. Pak W, saya khilaf. Tolong maafkan saya, Pak W. Nyonya yang baik, tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Ketika kamu tidak bisa menunjukkan bukti, karya orisinilmu, kamu sudah tidak pantas menjadi seorang desainer. Selain kamu, apakah ada orang lain yang terlibat? Selain kamu, siapa lagi yang tahu? Kak Ling Shui? Wah, gawat. Pak Wei tidak akan melepaskan aku. Diam. Ku bilang dulu, kalau kamu membuatku terkena masalah, ku yakin kamu tidak akan bisa berkarir di dunia desain lagi. Aku... tidak... Tang Yu. Baik, Pak. Bawa dia keluar. Baik. Bangun. Ayo pergi. Sepertinya departemen desain perlu dirombak ulang. Apa rencanamu? Rencana? Aku punya banyak rencana, tapi dengan tambahan biaya. Apa maksudmu? Setelah seri pengantin diluncurkan, Y Group akan mengambil 70% keuntungan. Kamu keterlaluan sekali. Kau meminta terlalu banyak. Karena aku pantas mendapatkannya. Tenang saja, Pak W. Aku tidak akan membuatmu rugi. Kak senior, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Ada di catatan tempelmu. Cedera butuh waktu 100 hari untuk sembuh. Ini sup obat yang kubuat untukmu, berguna untuk pemulihanmu. Cih, dasar benalu. Tidak ada orang yang memberi tanpa pamrih, pasti ada maunya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Hei, barangnya sudah sampai. Kau bisa pergi. Kak senior, aku ingin mentraktirmu kopi. Aku baru saja kembali dan merepotkanmu. Aku benar-benar minta maaf. Menerima pemberian orang membuatmu tak enak hati. Baiklah, ayo minum bersama. Kita bersama? Ya, nenek memintaku untuk menjagamu. Jika aku tidak di sini, aku khawatir orang tertentu akan mengambil kesempatan. Kau? Mau pesan kopi apa?
Dia tidak boleh minum minuman dingin 2 hari ini. Sebagai suami, kau tidak tahu. Shubai, kau sengaja mencari masalah, ya? Wei Chengzi, Katakan. Pak Wei, ada masalah. Nona Ling di lokasi syuting tidak sengaja jatuh dari tangga. Apa? Wei Chengze, apa kau gila? Kau mau membawaku kemana? Untuk apa? Bertemu dengan kekasih gelapmu belum cukup? Kau lupa engkau sudah menikah? Chengze, kau datang. Berani mengganggu kencan aku dan kakak seniorku. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Bukankah kakimu terluka? Aku hanya sangat merindukanmu. Nona Ling, jika engkau ingin bertemu suamiku, kau bisa membuat janji di kantor, bukan merengek di sini, mengganggu jalannya pekerjaan. Chengze, aku tidak... Ku bilang padamu, jika engkau tidak menginginkan endorsement ini, banyak orang yang menginginkan. Chengze. Aduh, ada apa dengan cuaca hari ini? Apa? Seolah-olah kau bisa menjadi bintang iklannya. Kenapa aku tidak bisa? Baik, kau yang bilang. Minggir. Perempuan jahat. Kenapa kau bisa dengan mudah mendapatkan semua yang kuinginkan? Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghadapimu. Sudah siap? Ada apa? Wanita memang merepotkan. Wei Chengze, kenapa engkau belum pergi? Bagaimana aku bisa pergi kalau engkau menindihku? Lagi pula, kenapa? Takut aku memanfaatkanmu. Mata mana yang melihatku takut? Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Memang agak berbahaya. Pak Wei, bagaimana kalau kita minum untuk menenangkan diri? Aduh, kenapa semalam aku tidak bisa menahan diri? Aku tergoda. Kau menggumamkan apa? Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Soal kejadian semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Apa maksudmu anggap saja tidak pernah terjadi? Ya, arti sebenarnya, ini juga demi kebaikanmu dan Ling Sui. Kau ingin pernikahan kita cepat berakhir agar engkau bisa segera bersama pria itu? Apa yang kau katakan? Hubunganku dengan kakak senior jauh lebih bersih daripada kalian. Bersih. Kau bahkan menyebut namanya dalam mimpi, lalu kau bilang kalian berdua bersih? Pagi-pagi begini, kenapa marah-marah? Pak Wei. Ada apa? Saya baru saja dari Departemen Desain. Nyonya hari ini, beliau pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, jadi tidak masuk kerja. Pergi sana. Itu Nyonya cedera kakinya belum sepenuhnya pulih, maka kita perlu. Pergi? Baiklah. Wei Chengzi, rendahan, aku akan menemukanmu, aku tidak akan melepaskanmu. Nona, lama tidak bertemu. Masuk. Ini uang jeripayahmu. Nona Ling memang orangnya tepat janji. Kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja. Bu Zhang, orangnya sudah kubawa. Penampilannya lumayan juga.
Bujang, itu tergantung kemampuan ibu. Kamu juga dulu dari tempatku, kok tidak percaya dengan kemampuanku? Ya, kemampuan Bujang aku sangat yakin. Bu, si cantik ini waktu itu tidak berhasil membuatku gatal juga. Mumpung mau jadi wanita penghibur, bagaimana kalau biarkan aku mencicipinya dulu? Haha. Nyah. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Dia, kubawa ke sini untuk kujadikan primadona. Bujang, urusan ini kuserahkan pada ibu. Tidak masalah. Ayo. Tempat ini sepertinya tempat karaoke plus-plus. Aku harus segera mencari cara untuk keluar dari sini. Hai. Cantik, sudah bangun? Wei Chengze. Kenapa engkau datang? Apakah Luna sudah datang? Aku juga ingin bertanya padamu. Dasar berandal. Kau sembunyikan istriku di mana? Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Dia pergi ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Memangnya bisa kenapa? Aku tidak tenang membiarkan dia pergi sendiri. Tapi aku tetap terlambat. Tang Yu. Ada apa? Bawa orang-orangmu ikut aku. Bawa dia. Kau hanya menginginkan uang, kan? Berapapun yang kau minta akan kuberikan. Gadis manis, aku menginginkan orangnya. Mau menebusnya? Boleh saja. Carilah seseorang yang sepertimu, gadis manis, untuk menggantikan posisimu. Kuberimu waktu 1 malam lagi. Kau masih belum mau menyerah? Aku akan membuatmu pingsan, lalu mengirimnya ke ranjang tamu. Saat itu, kau tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aduh. Gadis sialan. Pengawal. Bawa dia pergi. Tunggu. Kita belum tahu situasi di dalam. Kalau kita masuk begitu saja, aku khawatir itu akan membahayakan Yezi. Tidak berguna. Aduh, selamat malam semuanya. Malam ini, kita punya 4 putri ini untuk menemani kalian semua melewati malam yang tak terlupakan. Memang pantas jadi bintang utama? Aduh, donatur mana yang bersedia membayar mahal untuk membawa pulang putri kami dan menghabiskan waktu yang indah bersama? 100 juta rupiah. 300 juta rupiah. Tunggu. Wei Chengzi. Aku tawar 1 miliar rupiah. Tuan Wei Chengze, lama tidak bertemu. Anda datang hari ini, ingin putri yang mana? Tuan Chengze, lama tak berjumpa. Anda hari ini datang, ingin putri yang mana? Tuan Chengze, cepat pergi. Di sini berbahaya. 2. Wanita ini aku inginkan. Hahaha. Aduh, Tuan Chengze. Berapapun uang yang Anda keluarkan, pavilion teratai saya punya aturan, sekali datang hanya boleh membawa 1. Kenalan lama, bayar atau pergi. Tuan Chengze, katakanlah, ingin yang mana? Chengzi, aku hamil. Apa katamu? Benarkah aku tidak membohongimu? Tadinya aku tidak ingin memberitahumu. Sekarang... Haha, pilihlah. Dia
senior. Tuan Lu, Anda juga datang? Mau gadis yang mana? Saya mau dia. Ling Sui, kamu ngotot bilang kamu hamil, tapi sejak saya menikah, saya tidak pernah menyentuh. Benar kan? Malam sebelum kamu menikah, kamu mabuk dan menginap di apartemenku. Dulu saya melawan keluarga saya untuk bersamamu, dan saya tidak pernah memberimu status yang resmi. Saya merasa sangat bersalah. Cheng Ze, jangan bicara begitu. Selama bersamamu, meskipun saya harus menderita, saya ikhlas. Menderita? Sumber daya apa yang tidak saya berikan padamu? Menderita apa? Saya beritahu kamu, jangan kira kamu sedikit cerdik bisa mempermainkan orang lain. Cheng Ze, tidak. Dengarkan penjelasanku. Saya beritahu kamu, soal penculikan Ye Bingniao, saya pasti akan selidiki. Jika ada hubungannya denganmu, saya tidak akan melepaskanmu. Wei Cheng Zi, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Nona Ling tidak perlu menangis sesedih ini. Mungkin masih ada peluang untuk membalikan keadaan. Siapa kau? Berani-beraninya engkau datang melihat keadaanku yang menyedihkan ini? Nona Ling, kau orang yang cerdas. Kurasa kita bisa membuat kesepakatan. Seperti hujan ini, aku punya payung, kau tidak. Tapi selama engkau maju, kemari kita akan berada di pihak yang sama. Hahaha, silakan. Yezi, kau yakin ingin menginap di sini malam ini? Kakak senior, apakah aku merepotkanmu? Tentu saja tidak. Dengan keadaanku yang menyedihkan ini, jika ayahku melihatnya, dia pasti akan pergi ke keluarga Wei Chengse dan membuat keributan. Yezi, dulu kau tidak akan pernah menahan diri seperti ini. Keluargaku telah melalui begitu banyak hal. Sekarang aku juga harus berbagi beban dengan ayahku. Kau mengalami ketidakadilan yang begitu besar, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan pergi ke keluarga Wei Chengse dan menuntut keadilan untukmu. Kakak senior, dalam hal ini, aku tidak ingin melibatkanmu. Orang-orang yang telah mengkhianatiku dan menyakitiku, suatu hari nanti, aku akan membalas dendam satu persatu pada mereka. Sri pengantin, membantu saham keluarga Wei berlipat ganda. Pak Wei, Anda menjanjikan saya keuntungan 7%. Jangan lupa. Apa yang saya janjikan, tentu akan saya berikan. Kalau begitu, terima kasih Pak Wei. Senang bekerja sama. Bukan itu yang ingin saya bicarakan. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Kemana kau pergi dengan Lu Shubai kemarin? Kemana kalian pergi kemarin? Kenapa engkau tidak menjawab teleponku? Jangan menganggap semua orang sejijik dirimu. Halo, Nenek. Cheng Ze, cepat bawa Yao Yao kembali ke rumah keluarga. Nenek, ada apa? Halo, halo. Sesuatu terjadi pada nenek. Ikut aku. Di mana nenek? Bagaimana keadaannya? Para tetua keluarga ada di sini, tidak sopan masuk dengan terburu-buru seperti ini. Aku tanya padamu, di mana nenek? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ayah, kenapa ayah juga ada di sini? Aku baik-baik saja. Aku memanggil kalian kembali hari ini karena ada beberapa hal penting yang ingin kusampaikan. Tentu kalian sudah membaca berita keuangan hari ini. Kalian juga sudah membacanya.
Keberhasilan seri pengantin kali ini berkat jasa besar Yao Yao. Yao Yao sangat berjasa. Pak Ye, Anda benar-benar telah membesarkan seorang putri yang baik. Yao Yao, selalu menjadi kebanggaan saya. Ayah, akhirnya aku tidak mengecewakan harapan ayah. Kita jangan senang dulu. Saya masih punya satu hal lagi yang akan diumumkan. Di ibu kota ini, tempat yang penuh dengan orang kaya, mereka semua berjalan dengan dua kaki. Setelah kita beraliansi, kita langsung menjadi 4 kaki. Sudah banyak mata yang memperhatikan kita. Nenek, jangan khawatir. Sejak dulu, dunia bisnis itu seperti medan perang. Masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri. Jika hanya dengan sedikit trik, seseorang bisa langsung sukses, maka semua orang bisa kaya. Menurutku, kamu terlalu nyaman dengan sumber daya yang diberikan keluarga. Jika kamu dilempar ke dunia bisnis, berjuang selama bertahun-tahun, kurasa kamu tidak akan mengatakan hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Benar kata besan saya, keluarga Ye kami dirusak oleh orang jahat hingga jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Sekarang seri pengantin baru saja diluncurkan. Inilah saatnya untuk mempertahankan popularitas, membangun momentum. Saya tidak mungkin dengan mudah melepaskan kesempatan ini. Benar? Kita tidak hanya harus membangun momentum, tetapi juga harus terus meningkatkan popularitas. Mengadu air ini, setelah ombak surut, barulah kita bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya orang kotor di dalamnya. Jadi, kamu mau mengadakan konferensi pers? Benar. Bukan hanya konferensi pers, kita juga akan mengadakan jamuan makan malam amal yang berhubungan dengan perhiasan. Melihat kalian berdua kompak, Nenek senang. Perusahaan keluarga Wei perlahan-lahan dikelola oleh kalian generasi muda. Nenek merasa lega. Hanya mendesain beberapa perhiasan saja, desainer Wei mana yang tidak bisa? Apa yang dia bicarakan? Diam. Kau pikir hukuman dari ayahmu belum cukup? Bing Yao, aku suka kamu. Sejak pertama kali bertemu, kalian berdua, dari menikah sampai sekarang, hubungannya berkembang cukup baik. Bukankah seharusnya memberi keturunan untuk keluarga Wei? Nenek, tenang saja, kami sudah... Karier kami masih dalam masa perkembangan. Urusan anak tidak perlu terburu-buru. Benar juga. Yao Yao, aku merasa ada yang tidak beres sejak masuk. Luka di lenganmu, bagaimana bisa terjadi? Ayah, aku tidak apa-apa, hanya terjatuh saat berjalan. Sejak kecil, kau tidak pernah berbohong padaku. Katakan yang sebenarnya pada ayah. Ayah pasti akan membelamu. Ayah, aku baik-baik saja. Kita masih ada acara amal yang harus dipersiapkan. Jadi kami tidak akan menemani para tetua makan malam. Pak Wei, apakah menurut Anda ini cukup? Kerja bagus. Hasil rekamannya bagus. Selanjutnya, semua tergantung padamu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan pasangan jahat itu hidup tenang. Sayang, Apa yang kamu lakukan? kamu membutuhkan sesuatu sekarang, tahu, Apa? seorang anak. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua di acara amal kami hari ini. Alasan memilih tempat di luar ruangan adalah untuk menampilkan keindahan perhiasan dengan lebih baik. Kenapa pria itu ada di sini? Aku yang mengundangnya, kenapa? Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Tugas utama kita hari ini adalah menarik pelanggan untuk perhiasan kita. Jadi, kita harus berperan sebagai pasangan suami istri yang mesra.
Baiklah, tunggu saja sampai kita pulang, akan kuberi kau pelajaran. Kudengar hubungan Pak Wei dan istri selalu harmonis. Bolehkah aku tahu apakah seri pengantin terinspirasi dari hubungan kalian berdua? Ya, lahirnya seri pengantin tidak lepas dari kisah cinta aku dan Pak Wei. Tanpa suamiku, tidak akan ada pertemuan, perkenalan, dan hubungan kami. Jadi, aku sangat berterima kasih kepada Pak Wei karena telah menciptakan mimpi indah yang gemerlap untukku. Yao Yao, aku... Penipu, Cheng Ze. Dasar kau rendahan. Semoga kau celaka. Gila, orang-orang bawa dia pergi. Lihat semuanya. Wei Cheng Ze bukan hanya pria jahat yang tidak tahu berterima kasih, dia bahkan tega menyakiti anaknya sendiri, dia tega melakukannya. Kau pikir kau ini siapa? Berani membuat keributan di acara seperti ini? Kau berani memukulku? Saya adalah istri Sah Wei yang dinikahi secara resmi. Kau ini apa? Kau tidak pantas bertindak lancang di sini. Semua orang tahu betapa pentingnya peluncuran seri pengantin yang sukses bagi kami. Kau berani membuat keributan di acara seperti ini. Apa motifmu sebenarnya? Ini semua salahmu. Kau yang membuatku seperti ini. Aku akan membunuh. Yao Yao. Yezi. Lu Shubai, Lu Shubai. Lu Shubai, Lu Shubai, bangun. Lu Shubai. Yezi, syukurlah kamu baik-baik saja. Bodoh, kamu tidak bisa berenang. Kenapa kamu terjun? Aku terlalu panik sampai lupa. Kenapa kamu memilih untuk menyelamatkannya? Aku bukan lagi istri manja yang hanya berdiri diam menunggumu untuk menyelamatkanku. Soal kenapa aku menyelamatkannya, aku senang melakukannya. Acara hari ini benar-benar kacau. Silakan bubar. Ayah. Anak durhaka, sudah kukatakan untuk memutuskan hubungan dengan perempuan itu. Kau tidak mau dengar. Sekarang lihat, digigit balik kan? Sakit. Kan berita skandalmu sekarang lebih heboh daripada produk perusahaan. Senang kan? Saham perusahaan anjlok, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi pernikahanmu dengan gadis keluarga Y mungkin sudah berakhir. Ayah, apa maksudmu? Apa maksudnya berakhir? Pak Y, kenapa Anda datang? Anda mau apa? Berhentilah bersandiwara. Karena kau memilih menikahi Yao Yao, kau seharusnya memutuskan hubungan-hubungan sebelumnya. Tapi sekarang, tidak hanya ada yang masih mengganggumu, bahkan ada wanita yang melahirkan anak untukmu. Tanda tangani. Aku tidak mungkin membiarkan putriku menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan karenamu. Cepat tanda tangani, kembalikan kebebasan Yao Yao. Pak Y, apakah tidak ada jalan keluar untuk kedua keluarga kita? Di hari pernikahan, aku sudah memberinya kesempatan. Tanda tangani saja. Sebenarnya pernikahan kalian berdua terikat dengan kepentingan kedua keluarga kita. Kita sebagai orang tua terlalu egois. Apakah perceraian ini juga idenya? Saya bersedia menandatangani perjanjian ini.
untuk membayar kesalahan masa lalu saya. Dulu saya salah menilai orang, bimbang dan ragu-ragu, sehingga menyakiti Yao Yao. Saya menghormati pilihannya, tetapi saya juga ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya benar-benar mencintai Yao Yao. Saya akan berubah dan membuatnya kembali kepada saya. Dasar bocah, akhirnya kau mengerti juga. Yao Yao gadis yang baik, sangat mirip dengan ibumu dulu. Ayah. Sudahlah, karena kau tulus ingin mendapatkannya kembali, kau harus melakukan sesuatu, mengerti? Ayah, kenapa ayah datang? Anakku sayang, jika ingin menangis, menangislah. Aku tidak akan menangis. Menangisi orang seperti dia tidak sepadan. Aku tahu, dulu semuanya salahku, karena kesalahanku, aku telah menyakitimu. Setelah kau terluka, aku baru mengerti bahwa kekayaan, kebangkitan keluarga, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan putriku. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ini adalah sesuatu yang ayah dapatkan dari keluarga Wei untukmu. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Ini maksud Wei Chengzi? Ayah yang memaksanya menandatangani. Jika kamu masih memiliki perasaan padanya, maka ayah... Ayah, terima kasih. Kami berdua memang ditakdirkan tidak akan bersama sejak awal. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar melepaskannya dan melanjutkan hidup masing-masing. Putriku sayang, putriku begitu hebat. Pria seperti apa yang tidak bisa engkau dapatkan? Ayah, sekarang prioritas utama adalah membangkitkan keluarga ya. Melalui uji pasar seri pengantin, membuktikan karyaku sepenuhnya sesuai dengan pasar domestik. Kalau begitu, aku sepenuhnya bisa mengandalkan kedua tanganku sendiri untuk membuat keluarga Ye bangkit kembali. Bagus. Memang Putri Ye Chuangxiong. Yezi, apa kau di rumah? Senior? Iya, aku di rumah. Aku di bawah rumahmu. Apakah kita bisa bicara sebentar? Baik. Yezi, apa? Kau baik-baik saja? Aku sudah bercerai. Aku sudah menduganya. Lalu apa rencanamu? Selanjutnya? Aku ingin membuka studioku sendiri. Tapi aku harus memilih rumah terlebih dahulu. Mencari rumah itu merepotkan. Jika engkau tidak keberatan, aku akan menemanimu. Baiklah. Pak Wei, jika Anda benar-benar khawatir, kita pergi dan memeriksanya. Lupakan saja, kita bereskan dulu kekacauan kita sendiri. Lalu kita bicarakan lagi. Sekarang dia mungkin juga tidak ingin bertemu denganku. Kembali ke kantor. Baik. Sepupu, lama tidak bertemu. Ini kantor pusat Wei Chengzi. Bagaimana engkau masuk? Lalu kenapa dengan kantor pusat Wei Chengzi? Meskipun kau adalah penerus yang ditunjuk keluarga Wei, bukankah kau sekarang seperti pecundang? Apakah kau yang melakukannya? Adikku yang bodoh, kau akhirnya mengerti. Wei Chengzi, apa kau gila? Kau juga bagian dari keluarga Wei? Apa kau tidak tahu? Kita sehidup semati. Kita serugi-rugi. Lepaskan. Lepaskan. Bagaimana kau bicara dengan kakak? Tidak sopan. Apa yang kau katakan tadi? Serugi-rugi? Jika keluarga Wei benar-benar diserahkan kepadamu, maka aku tidak akan punya jalan keluar sama sekali. Ngomong-ngomong, aku datang hari ini untuk memberitahumu, ini baru permulaan. Nona Ye, kantor ini
terletak di dekat kawasan bisnis, baik untuk transportasi maupun makan, semuanya sangat nyaman. Memang bagus. Saya rasa untuk membuka studio kecil, sudah cukup. Nona Ye, jika Anda puas, lihatlah kontraknya, kita segera tetapkan ruangan ini. Sewa 6 bulan 40 miliar rupiah. Kalian merampok? Nona Ye, ini ibu kota, kawasan bisnis paling ramai, banyak perusahaan besar berkantor di sini, jadi sewanya tentu saja ikut naik. Saya akan pertimbangkan lagi. Terima kasih. Aku yang akan sewa. Dia bercanda. Kau gila? Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Tenang saja, biar aku yang bayar. Itu lebih tidak bisa. Bukannya aku tidak mampu membayar? Aku hanya berpikir untuk membuka studio nanti, masih banyak yang perlu dibayar. Pemborosan ini tidak sepadan. Kalau begitu, uang ini harus aku yang bayar. Sudahlah, kita pikirkan lagi nanti. Nona Ye, jangan pergi, harga masih bisa dinegosiasikan. Hei, Bung. Anda ingin melihat rumah? Masih melihat? Aku mau beli. Halo, Pak Wei. Semuanya sudah beres. Suruh agen langsung berikan kuncinya kepada Ye Bingyao saja. Dan jangan bocorkan informasi tentang saya. Bukan begitu, Kak. Anda melakukan ini untuk apa? Bagaimana saya mengejar istri saya? Apakah perlu kau ikut campur? Baiklah, baiklah. Tidak. Aduh, aku tidak bisa menelepon keluargaku. Studio ini aku yang ingin mendirikannya. Aku tidak bisa meminta uang dari keluarga lagi. Halo? Nona Ye Bingyao, kantor yang Anda lihat hari ini sudah dibeli oleh seseorang untuk Anda. Apa? Besok pagi saya akan mengirimkan kontrak dan kuncinya bersama-sama. Siapa yang membelinya? Maaf, Nona Ye Bingyao, saya tidak bisa memberitahukannya. Mungkinkah Kak Lu Shubai? Sewa di sana untuk 6 bulan saja 200 juta rupiah. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Ye Bingyao. Kak Lu Shubai? Kak Lu Shubai, terima kasih. Iya, aku terlalu senang. Setelah kupikir-pikir, aku tetap tidak bisa memakai uangmu. Apa? Agen properti baru saja meneleponku, mengatakan bahwa gedung perkantoran itu sudah dibeli oleh seseorang dan diberikan kepadaku. Bukan kamu? Aku? Yau. Pulang makan yuk. Ayah. Chubai juga ada di sini. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Malam ini, mari kita makan malam bersama di rumah. Paman akan memasak untukmu sendiri. Ayo Kak Shubai, kita ngobrol sambil makan. Baiklah. Ayo. Suster, bagaimana keadaannya? Pasien menderita gastritis akut sepertinya sudah lama. Tidak makan dengan benar. Setelah pulang, dia perlu minum obat dan memulihkan diri, dan dia akan segera sembuh. Baik. Tang Yu, Ya, cari cara untuk memanggil Yao. baik. Jika ada yang dibutuhkan, panggil saja saya. Terima kasih kakak senior. Nyonya, bukan Nona Ye. Tuan Wei sekarang sakit, sedang terbaring di rumah sakit, dan sekarang kondisinya kritis. Nenek menyuruh saya datang untuk menjemput Anda, untuk melihatnya terakhir kali. Apa? Benar, Nona Ye, cepatlah ikut saya. Benar-benar seperti peribahasa dekat tinta tercoreng hitam ya. Kamu sudah lama bersama Wei Chengzi, jadi kamu juga belajar cara bermulut manis untuk membohongiku? Nona Ye, saya akui, penyakit Tuan Wei tidak separah itu, tetapi Anda mengatakan itu tentang dia, sungguh tidak berperasaan. Apa maksudmu? Nona Ye, Tuan Wei, demi Anda, saat saham perusahaan anjlok begitu parah, dia dengan murah hati membeli seluruh gedung perkantoran untuk dijadikan studio Anda. Dan dia sakit, Anda bahkan tidak menjenguknya. Kakak senior, bukankah uang untuk studio itu berasal darimu? Waktu itu aku ingin menjelaskannya. Kan sudah ku bilang, Pak Wei,
seharusnya tidak berbuat baik tanpa mau dikenal. Lihat saja, selalu ada orang yang cari-cari kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Sudah, dia di rumah sakit mana? Aku ikut denganmu ke sana. Silakan lewat sini. Nenek, kenapa nenek datang ke sini? Dasar anak nakal. Menyakiti nenek? Memangnya kamu tahu apa itu rasa sakit? Sudahlah, kamu sudah menderita kerugian, sudah terjatuh juga. Tapi kita keluarga Wei, di mana kita jatuh, di situ kita bangkit lagi. Nenek tua ini masih ada sedikit tabungan. Kamu pakai dulu untuk bertahan sementara waktu. Harus dipastikan perusahaan arus kasnya tidak terputus. Nenek, di mata nenek dan keluarga, apakah aku ini orang yang begitu? Tidak bisa diandalkan. Meskipun selama ini aku mengurus usaha keluarga Wei, tapi usaha sampinganku juga terus berjalan. Lihatlah, properti, restoran, semuanya berkembang pesat. Aku sudah lama tidak mengandalkan kekayaan keluarga Wei lagi. Kamu ini benar-benar membuat nenek dan keluarga khawatir sia-sia saja. Terima kasih, Nenek. Nyonya besar, Nona Bella sudah tiba. Baik, anak nakal, hargai kesempatan kali ini. Baik-baik. Kamu datang. Nenek. Yao, kamu bisa datang. Nenek sangat senang. Nenek, maafkan aku. Aku tidak seharusnya pergi tanpa pamit. Kamu tidak perlu minta maaf. Semua itu salahnya. Yao, kamu akan selalu menjadi cucu perempuan kesayangan nenek. Jika ada waktu, kapan saja datang untuk menjengukku. Terima kasih, Nenek. Aduh. Nenek, aku sudah merasa sangat tidak enak badan. Anda jangan mengecekku. Ada apa denganmu? Dokter bilang, karena terlalu banyak pikiran, aku terkena gastritis, ada risiko besar menjadi kanker. Apa? Lalu kenapa kamu tidak menyisakan sedikit uang untuk dirimu sendiri? Perusahaan sudah berantakan, kamu masih saja berpura-pura menjadi orang baik. Sudah sampai seperti ini, terserahlah. Paling-paling uang yang tersisa di ponselku, aku berikan padamu, anggap saja sebagai investasi. Kamu pintar sekali, mencari muka. Yao, meskipun sudah bercerai, demi hubungan kalian dulu, bisakah kamu membantu Cheng Ze lagi? Nenek saya? Semua harta bendaku sudah kuberikan padamu. Kau tidak boleh meninggalkan aku sendirian. Baiklah, kalau begitu kita buat perjanjian. Saat aku bekerja, kau tidak boleh menggangguku. Nona Ye, selanjutnya, apa rencana Anda? Seri Sioman pengantin terkena dampak opini publik, tidak ada hubungannya dengan produk kami sendiri. Jadi, aku ingin membuka studio baru. Sebelum Kuisi meluncurkan produk baru kami. Aku dukung Yao. Yao, jika ada yang kau butuhkan, katakan saja pada nenek. Baik, terima kasih nenek. Hanya dengan mereka berdua, mereka pikir bisa bangkit kembali. Bermimpilah. Begini, kembali dan awasi mereka untukku. Jika ada situasi apapun, laporkan padaku kapan saja. Baik. Kenapa engkau datang? Ini draft kontrak yang sudah kubuat. Jika engkau ingin berinvestasi di studioku, baginya 7, untukku 3. Kita perlu membagi sespesifik itu. Semuanya untukmu juga boleh. Wei Cheng Ze, apa kau lupa? Kita sudah bercerai. Tapi sepertinya kita belum mengurus akta cerai di catatan sipil. Jadi belum benar-benar bercerai. Perjanjiannya sudah ditandatangani, cepat atau lambat akan terjadi juga. Baiklah, aku tidak akan berdebat lagi denganmu soal kontrak. Kesampingkan dulu, kuajak kau bertemu seseorang. Pak Wei, ini... Kak Binyao, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Gadis bodoh, bukan perpisahan selamanya. Kenapa engkau menangis? Kak Binyao,
Sekarang orang-orang di departemen desain, ada yang pergi, ada yang mengundurkan diri. Aku takut aku juga tidak akan bertahan lama. Sekarang kita berpisah, aku benar-benar takut nanti tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Seolah-olah perusahaan tidak mampu menggajimu. Sekarang berapa orang yang tersisa di departemen desain? Selain aku, hanya tersisa 3 orang. Itu sudah cukup. Sekarang, aku secara resmi kepada Departemen Desain Way mengajukan penggabungan. Bagaimana pendapatmu? Boleh juga. Rekrut saja aku. Lalu bagaimana dengan Departemen Desain kita? Ini sudah dianggap terbentuk secara awal. Mulai bekerja besok. Baik. Ayo pergi. Lewat sini, Nyonya. Kau pergi tanpa pamit padaku? Aduh, Yao, aku. Lepaskan. Silakan. Ini tidak benar. Aku bahkan belum mendapatkannya. Bagaimana aku bisa menjadi suami takut istri? Yao. Kakak senior, kenapa kau datang? Aku datang ingin menjelaskan tentang masalah studio terakhir kali. Kukira ada apa? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan dipikirkan. Menjelaskan apa? Selarut ini, apa orang lain tidak perlu tidur? Diam. Yao. Ayah? Paman, aku bantu membawakannya. Tidak usah. Ayah, kau datang selarut ini dan membawa begitu banyak makanan. Apa yang ingin kau lakukan? Aduh, gadis bodoh. Kenapa? Kau lupa. Besok ulang tahunmu. Ulang tahun? Aduh, besok ulang tahunmu. Bertahun-tahun di luar negeri, kamu sampai lupa ya. Besok, ayah akan merayakan ulang tahunmu dengan meriah. Terima kasih, Ayah. Paman, biar saya bantu. Paman, Anda belum pernah mencoba masakan saya kan? Besok saya akan memasak sendiri, membuatkan Yezi 1 meja penuh makanan. Norak, Paman, tidak perlu repot. Besok saya akan memesan restoran terbaik untuk merayakan ulang tahun Yao. Bagaimana? Kalian berdua besok tidak usah datang. Saya hanya ingin di rumah bersama Ayah, merayakan ulang tahun dengan sederhana. Baik. Ayah, ayo kita pergi. Baik. Yao. Sayuran? Lihat apa? Dasar benalu. Kak Bing Yao, saat ini saya tidak punya ide sama sekali. Pencapaian sebuah karya seni yang paling sulit adalah awalnya. Kalau kalian tidak bisa memikirkannya, jangan dipaksakan. Lebih baik pergi ke jalan dan lihat pasangan kekasih. Lihat bagaimana mereka akan merayakan kisi. Mungkin kalian bisa mendapatkan inspirasi. Nona Ye, malam ini Anda ada perlu sesuatu? Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Saya hanya bertanya saja. Iya, hanya bertanya saja. Sebenarnya mau apa? Baiklah, akan saya katakan yang sebenarnya Pak Wei malam ini sudah menyiapkan kejutan untuk Anda. Jika Anda tidak ada acara, sebelum pulang kerja, Anda harus menunggunya di sini. Nona Yebi, Anda tidak bicara, saya anggap Anda setuju. Saya akan kembali melapor ke Pak Wei. Sampai jumpa, Nona Yebi. Hudi, kenapa aku tidak memikirkannya dari tadi? Kemana perginya orang itu? Bagaimana aku bisa membuat kue yang begitu indah? Lihat, sikapnya sudah jelas. Apalagi yang kau harapkan? Sudahlah. Kau benar-benar datang? Mana kejutannya? Kenapa kau kembali? Bukankah kau yang menyuruhku menunggumu di sini? Ya, aku selalu menunggumu. Mana kejutanku?
kuenya tidak habis. Lain kali aku traktir kamu makan yang lain. Kamu buat sendiri? Bagaimana kamu tahu? Jelek sekali. Tapi rasanya lumayan enak. Terima kasih. Senang kamu suka. Selamat ulang tahun. Yao Yao, aku tahu pernikahan kita sebelumnya seperti ikatan tak terlihat yang mengikat kita berdua dengan erat. Tapi sekarang, aku ingin memulai kembali. Maukah kamu? Aku? Siapa? Kok kamu kembali? Aku khawatir kamu sendirian. Kamu lihat siapa itu? Tapi sepertinya itu orangnya sepupuku, Chengqi. Chengqi? Dia sangat hebat sejak kecil, tetapi baik dari segi latar belakang maupun kemampuan secara keseluruhan, dia selalu kalah denganku. Jadi apapun yang dia lakukan, dia selalu membandingkan dirinya denganku, sampai-sampai menggunakan cara licik. Masalah Ling Xue, dia yang menjebakku. Kenapa engkau mengatakan ini padaku? Kau masih belum percaya padaku? Aku percaya padamu. Tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri. Apa maksudmu? Seperti yang kau katakan tadi, pernikahan kita berdua, seperti sangkar yang mengurung kita berdua dengan erat. Aku akui, aku pernah menyukaimu. Tapi setelah begitu banyak hal terjadi, aku sudah tidak memiliki keberanian. Seperti dulu, seperti kupu-kupu yang akan keluar dari kepompongnya, terkurung di dalamnya, bahkan jika mengering di dalamnya, menunggu kematian, tidak akan pernah ingin menembus belenggu itu lagi. Yao Yao, kau tidak menolak kedekatanku. Aku sudah sangat senang. Adapun selanjutnya, serahkan pada waktu. Mana barangnya? Kumohon, bebaskan aku. Aku sudah lama tidak bekerja di keluarga Wei. Aku benar-benar tidak tahu di mana draft desainnya. Oh. Aku memberimu kesempatan, tapi engkau tidak berguna. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Tidak peduli metode apa yang engkau gunakan. Temukan draftku. Oke. Baik. Halo, King. Ini aku, Kak Men. Ya. Apakah kau punya waktu luang akhir-akhir ini? Mari kita makan bersama. Baik. Akhirnya selesai juga. Kak Bingyao, keren banget sih, Kak. Aku masih bingung nih, Kakak udah selesai bikin konsepnya. Beda banget ya? Jangan sedih, inspirasi itu datangnya beda-beda waktunya untuk setiap orang. Gimana kalau sepulang kerja nanti aku traktir karaokean, mau? Kak Bingyao baik banget deh. Kak Bingyao, kok kakak nggak ikutan main? Itu kan permainan anak-anak kecil. Ngapain aku ikutan, nggak seru. Kak Bingyao, aku sebenarnya penasaran banget. Kakak kan udah lama nikah sama Pak Wei Chengzi. Dulu hubungannya juga baik-baik aja, kok belum punya anak? Kenapa? Karena dia yang nggak bisa. Serius? Makanya, kalian jangan gosipin aku. Hari ini, aku kasih tahu kamu, kami berdua, Wei Chengzi yang nggak bisa, bukan aku. Dia lagi mabuk. Minumannya mana? Minuman. Aku mau minuman. Ini.
Bingyao. Cheng Zi, kok kamu ada di sini? Kamu mabuk? Aku tidak mabuk. Benarkah? Kalau begitu, kita perlu bicara. Bicara apa? Kamu bilang aku tidak bisa. Apanya yang tidak bisa? Aku? Kalau begitu, sepertinya aku harus membuktikan kemampuanku. Halo, Ye Bingyao. Kamu ini astaga. Bajunya masih ada? Halo, aku menjagamu semalaman. Kamu sangat merindukanku, ya? Kamu yang mengantarku pulang? Lalu bagaimana dengan Citra? Kamu mabuk berat semalam, hanya aku yang tidak jijik padamu. Untungnya ayah tidak di rumah. Kalau tidak kita berdua, tidak bisa menjelaskannya. Bukan? Kenapa tidak bisa dijelaskan? Tunggu. Kak Lu Shubai? Kenapa tidak menyambutku? Kok bisa? Masuklah. Yezi, aku ada perjalanan bisnis mendadak 2 hari yang lalu, jadi tidak bisa. Aduh, Kak, nggak usah sungkan sama aku. Lihat. Ini pemberi tanda mata dari Universitas Tsinghua. Ini aku sengaja pesan khusus. Aku rasa pemberi tanda mata ini untuk kita berdua memiliki makna yang sangat penting. Iya, masa-masa SMA dulu. Rasanya seperti mimpi. Yezi, jika aku lebih berani saat itu, apakah akhir kita akan berbeda? Kak, bagiku, baik itu perasaanku padamu atau masa lalu itu, semuanya adalah bagian dari pertumbuhan masa muda. Meskipun indah, tapi semua sudah berlalu. Kalau begitu sekarang, biarkan masa lalu berlalu. Jika aku lebih berani lagi, bolehkah kau memberiku kesempatan untuk menjagamu? Kakak senior, maafkan saya. Saya sangat menghargai hubungan pertemanan kita saat ini. Kalau begitu, apa kita boleh berpelukan? Kenapa? Sayang sama pria pucat itu? Kamu juga cepat pergi. Ini rumah saya. Jia, habis manis sepah dibuang. Mengingat tuan muda ini sedang senang hari ini, saya akan membuatkan sarapan spesial untukmu. Saya ingin memberi nama karya ini dengan nama Kepompong. Kak Bingyao, apa ada artinya? Saat ini belum ada. Saya ingin menunggu produk ini berhasil diluncurkan, baru kemudian mempublikasikan artinya. Yang Xiaoman. King Queen, kamu tidak di perusahaan Wei Chengze. Sekarang sedang apa? Aku ikut Kak Bingyao, masih mendesain. King Queen, aku lihat ini sudah hampir waktunya makan siang. Kita ngobrol sambil makan saja. Aduh, ayo pergi. King dulu di perusahaan Wei Chengze, sebelum Bingyao datang, selama ini aku yang membimbingmu. Kak Men, sebenarnya kakak mau bicara apa? Aku tidak ada maksud lain, cuma ingin bertanya padamu di lingkungan kerja yang baru, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Apakah ada karya baru? Yang Xiaoman, anggap aku apa? Dulu kamu dipecat perusahaan, bukankah karena menjiplak karya Kak Bingyao? Sudah begitu lama, masih saja tidak ingat.
Siapa yang peduli? Kalau Bing Yao sehebat itu, seri pernikahan tidak mungkin dihentikan penayangannya setelah 1 minggu diluncurkan. Yang Sioman, dikasih hati, kamu minta jantung ya? Tunggu saja karya Kak Bing Yao yang baru, Kepompong diluncurkan, lihat saja nanti bagaimana kamu malu. Kepompong, nama yang bagus ya. Kepompong. Iya, berkembang menjadi kupu-kupu. Aku rasa produk kali ini pasti berhubungan dengan kupu-kupu. Harus kuakui, ide yang bagus. Begini, kamu segera siapkan sebelum mereka meluncurkan produk, buat produknya, oke? Baik Pak, Kamu tidak perlu gugup. Tenang saja, jika urusan ini berhasil, editor utama Modewise tetap kamu. Aku jamin. Oke. Ini draft awalnya, bagaimana menurutmu? Aku selalu percaya pada kemampuanmu. Kalau begitu kita segera beritahu pabrik untuk membuatnya, harus diluncurkan sebelum KISI. Baik. Untuk urusan ini, aku yang akan mengawasinya. Akhir-akhir ini kurang istirahat ya. Lingkaran matamu sampai ke dagu. Jangan menyentuhku. Bagus kan? Aduh, Kak Bing Yao, maaf, aku ada urusan. Sekarang, tidak ada yang mengganggu kita. Aduh, kamu ada waktu bercanda? Lebih baik pikirkan, lihat gerakan Wei Chengzi. Aku selalu merasa, sebelum konferensi pers, dia mungkin akan melakukan beberapa hal yang curang. Tenang saja. Kali ini, aku benar-benar tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menyakitimu. Yang utama kali ini bukan hanya aku, tapi juga seluruh studio, kerja keras semua rekan kerja. Percayalah padaku, acara peluncuran 3 hari lagi, selama karya tersebut diluncurkan, pasti akan meledak di pasaran. Kak Binga, gawat. Ada apa? Kaget sekali. Tiba-tiba muncul banyak karya yang berhubungan dengan kupu-kupu Yao di pasaran. Bahkan ada satu kalung yang sangat mirip dengan kepompong kita. Orang yang tidak tahu pasti mengira itu adalah seri karya yang sama dengan kepompong. Jangan panik, tutup ini. Baik. Apa yang akan kau lakukan? Di sini ada pengkhianat. Dari pabrik, produk uji coba pertama sudah sampai? Tenang saja. Menunggumu untuk memeriksanya. Baguslah. Konferensi pers besok pagi tetap dilanjutkan. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman media. Wei Shikami kali ini meluncurkan serangkaian produk dengan nama Kepo. Seri pengantin Weishi sebelumnya baru saja diluncurkan dan terlibat skandal, dan sekarang Kepo terlibat dalam kontroversi plagiarisme. Nona Ye, apakah Anda tidak ingin mengatakan sesuatu? Ya, sebelum Kepo diluncurkan, sudah ada karya dengan elemen kupu-kupu yang diluncurkan. Kalian, siapa yang menjiplak siapa? Tentu saja dia yang menjiplak saya. Halo semuanya, saya mantan pemimpin redaksi desain Weishi, Yang Xiaoman. Selama masa jabatan saya telah meluncurkan banyak karya luar biasa yang terkenal di pasar. Namun wanita inilah, Ye Bing-yao, dia mengandalkan hubungannya dengan Tuan Wei, berkali-kali menjiplak karya saya. Sekarang saya telah meninggalkan Weishi, dia masih mencuri ide saya. Tolong beri saya keadilan. Jelas produk elemen kupu-kupu saya yang diluncurkan lebih dulu, saya tidak menyangka mereka akan tidak tahu malu sampai seperti ini. Nona Yang, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit dan memeriksakan otak Anda. Anda bilang saya menjiplak karya Anda? Oke. Kalau begitu jelaskan, dalam desain karya Anda, apa arti dari elemen kupu-kupu itu? Kupu-kupu tentu saja berarti transformasi. Lalu, Nona Yang, tolong beritahu kami lebih banyak. Apa yang perlu dijelaskan tentang transformasi? Sulit dimengerti? Lagi pula, bentuk kupu-kupu ini sangat indah, sangat cocok dipadukan dengan perhiasan. Nona Ye,
Jika Anda tidak bisa menjelaskannya, tidak perlu mencari-cari kesalahan. Saya pikir sebutan orang bodoh yang putus asa cocok untuk Anda, sangat cocok. Tang Yu. Ayo pergi. Lepaskan aku, dasar rendahan. Baiklah semuanya. Drama ini sudah berakhir. Sekarang saya akan menjelaskan arti sebenarnya dari kepompong, yaitu berjuang untuk hidup. Karena produk kami diluncurkan sebelum Kisi, menunjukkan bahwa target pasar kami masih pasangan. Lalu apa hubungannya berjuang untuk hidup dengan cinta? Saya selalu berpikir, cinta yang baik, seharusnya dua orang maju bersama, bergandengan tangan melangkah maju, tetapi proses ini sangat sulit. Banyak cinta mati di dalamnya. Tetapi jika dua orang bergandengan tangan dan bertahan, itu seperti menembus kepompong, akhirnya juga akan mencapai akhir yang baik. Terima kasih kepada semua media yang hadir. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang menyimpan harta pasti akan menarik perhatian serigala lapar. Tetapi baik seri pengantin sebelumnya maupun seri kepompong sekarang, Weishi akan selalu membuat produk yang baik, melayani setiap pelanggan dengan baik. Ya, kami akan membuktikan dengan kekuatan kami sendiri, membawa lebih banyak produk yang lebih baik. Hari ini saya kembali, ada keputusan penting yang ingin saya umumkan kepada kalian. Saya ingin memberikan 70% saham Weishi kepada Ye Bingyao Yao sebagai hadiah lamaran ulang. Kau gila? Ayah, nenek, aku... Ze, aku tahu Yao Yao adalah anak yang baik. Tetapi bagaimanapun, kalian sekarang sudah bercerai. Katakan pada nenek, seberapa yakin kamu dia mau kembali padamu. Saham keluarga Wei pulih. Yao Yao telah banyak membantu. Jika kamu bisa menjamin dia tetap menjadi menantu keluarga Wei, kamu mau melakukan apapun sesudahnya, aku tidak akan ikut campur. Baik, dengan dukungan kalian, aku jamin Ye Bingyao hanya akan muncul di kartu keluarga kita. Bagus. Z, jangan pergi. Tang Yu. Ada apa Pak Wei? Sedang melamun apa? Tidak apa-apa. Malam ini, aku ingin di Weixiang Jianghupan merencanakan lamaran yang meriah. Cari cara untuk membawakan Yao Yao kepadaku. Ingat, jangan biarkan dia tahu tujuanmu. Tenang saja Pak Wei. Siap melaksanakan tugas. Jadi, kau pergi menemuinya. Kau tidak sabar untuk menemuinya, sampai-sampai engkau lupa membawa ponselmu. Bertahanlah Pak Wei. Pak Wei. Ada apa ini? Pak Wei, saya minta maaf Pak. Apakah terjadi sesuatu pada Yao Yao? Hah? Pak Wei, maafkan saya. Saya orangnya Pak Wei Chengkui. Apa katamu? Wei Chengkui bajingan itu menggunakan nyawa adikku untuk mengancamku. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa bekerja untuknya. Pak Wei Chengzi, aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Memang hal yang kulakukan ini sangat keji. Kau mau menghukumku sesukamu. Di mana Ye Bingyao? Aku hanya ingin tahu di mana dia sekarang. Nyonya dibawa oleh orang-orang Wei Chengki ke gudang kosong di kota selatan. Kau masih bisa ke sana sekarang. Ku bilang, jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan aku. Tolong, siapa kalian?
Kalian hanya menginginkan uang, kan? Berapapun aku akan berikan. Baiklah, baiklah. Lihatlah Nona Ye Bingyao. Oh, sangat kaya. Sayangnya, yang kuinginkan adalah nyawanya. Anda Wei Chengqi? Ya, cukup pintar. Saya dengar dari Cheng Ze tentang Anda. Bukankah Anda keluarga Wei? Mengapa Anda tega menghabisi keluarga sendiri? Benar juga. Lanjutkan. Jika Anda keluarga Wei, bukankah seharusnya kalian bersatu? Ya, betul sekali. Wajah Sok, menggurui yang memuakan ini, sama persis dengan adikku. Bos, Wei Chengze sudah memasuki area pemantauan. Baiklah. Nona Ye, jangan terburu-buru, pertunjukannya baru saja dimulai. Aduh, adikku tersayang, aku sudah menunggumu sejak lama. Adikku sayang, aku sudah menunggumu lama sekali. Tenang saja, pacarmu aman bersamaku. Tapi kalau engkau ingin bertemu dengannya, kita harus bermain dulu. Permainan yang biasa kita mainkan, waktu kecil, main sweeper. Kalau kau berhasil melewatinya, kau bisa bertemu pacarmu. Tapi kalau kau gagal, mati di tengah jalan, jangan salahkan aku. Jangan, Aze, jangan. Secepat itu? Jangan, Aze, jangan. Di luar begitu ramai, apa? Adikku yang bodoh itu sudah hancur lebur? Aze. Aku sangat sedih. Ayo, ayo, ayo. Kau juga harus minum, rayakan bersamaku. Ayo, buka mulutmu, rayakan. Ayo. Wei Chengqi. Lepaskan dia. Kau benar-benar beruntung. Ledakan seperti itu pun tak membunuhmu. Ace. Tapi hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sejak kecil, semua yang kuinginkan selalu direbut olehmu. Hari ini, aku akan menikmati wanitamu tepat di depanmu. Chengqi, ku bilang, jika kau berani menyentuhnya, kau akan menyesal telah lahir ke dunia ini. Brengsek, jangan banyak bicara. Kau tidak tahu situasinya. Hari ini bukan hanya aku yang akan bermain dengannya, semua saudara-saudaraku yang datang bersamaku bisa ikut menikmati. Bagaimana? Mau? Ayo, ayo, ayo. Ikat dia, biarkan dia duduk dan menonton dengan baik. Cepat, 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 cepat. Ikat dia. Jangan. Sekumpulan pengecut. Sejujurnya, aku meremehkanmu. Tapi, jika engkau berani melawan lagi, aku akan melukai wanitamu, percaya atau tidak. Jangan. Kau mau apa? Aku bisa memberikan semuanya padamu. Kau mau harta keluarga Wei, atau mau status sebagai pewaris keluarga Wei, aku bisa memberikan semuanya itu padamu. Memberikan? Kata itu bagus. Seolah-olah aku sejak lahir harus menerima pemberianmu. Jangan. Meminta sesuatu harus berlutut, seperti anjing, mohon dengan baik. Jangan, Wei Chengze, jangan berlutut. Baiklah, aku berlutut. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Jangan. Jangan berlutut. Nah, begini kan? Wei Chengzi, kau akhirnya seperti ini juga. Kau tahu? Aku sangat membencimu. Lari, lari. Jangan takut.
Bahkan jika harus mati, aku akan mati bersamamu. Seluruh gedung ini penuh dengan bom. Kalian bisa lari kemana? Chengki, kumohon, lepaskan dia. Lakukan apa saja padaku. Aku agak tersentuh. Tapi, tidak ada gunanya. Perempuan jahat, aku akan menghabisimu. Hati-hati. Ace. Wei Chengze. Wei Chengze. Kamu baik-baik saja tidak? Bisakah kamu cepat bangun? Asalkan kamu bangun, apapun yang kamu minta, aku kabulkan. Benarkah? Kamu mau membunuh suamimu sendiri? Siapa suamiku? Bukankah itu yang baru saja kamu katakan? Cepat, panggil aku suamiku. Ternyata kamu sudah lama bangun. Kamu menertawakanku. Kamu benar-benar ingin membunuhku? Apakah lukamu terbentur lagi? Bagus sekali. Lalu kapan kita akan menikah lagi? Ah, tidak. Maksudku membatalkan surat perceraian. Sebenarnya surat perceraian itu aku sama sekali tidak menandatanganinya. Penipu kecil. Sama saja. Kalau begitu, aku akan meminta nenek mencari hari baik untuk kita menikah lagi. Tuan Wei, senang bisa bersamamu untuk selanjutnya.